Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yenita Subiantoro, NIM 2020038. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembelajaran bagaimana pengukuran tanda-tanda vital pada pasien, di mana nanti terdapat 4 pengukuran. Yang pertama pengukuran tekanan darah, yang kedua pengukuran nadi, yang ketiga pengukuran frekuensi nafas, dan yang keempat pemeriksaan suhu. Yang pertama, sebelum kita menghadap kepada pasien, kita dapat mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, seperti melakukan kebersihan tangan, cuci tangan 6 langkah atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menyiapkan APD lain seperti handscoon dan masker. Langsung saja kita menuju kepada pasien kita. Terima kasih. Yang pertama yaitu kita melakukan pengukuran tekanan darah, yang kita bisa pilih menggunakan tangan kanan atau tangan kiri pasien. Di sini saya menggunakan tangan kiri pasien. Kita buka dulu lengan pasien agar mansetnya nanti tepat berada di atas lengannya pasien. Setelah itu kita pasang mansetnya. Kita pasang manset di atas fossa cubiti. Fossa cubiti ini dapat kita temukan dengan cara melengkuk lengan pasien ini. Fossa cubiti itu ada di tengah sini. Kita pasang mansetnya. Setelah itu kita beri jarak 2 jari di atas fossa cubiti pasien. Di sini yaitu sebagai jarak standar pemasangan manset. Kemudian kita raba menggunakan 3 jari. Kita cari nadi brachialisnya, dimana nanti yang terasa nadinya itu kita taruh stetoskop kita. Kita selipkan stetoskop kita. Setelah cari nadi brachialisnya, kita cari nadi radialisnya. Nadi radialis berada sejajar ibu jari. Kemudian kita rasakan. Setelah itu kita siapkan pompa kita. Setelah itu kita pegang nadi radialisnya menggunakan tangan kiri, tangan kanannya kita menggunakan pompa. Cara memompanya yaitu kita pompa sampai nadi radialisnya ini tidak terasa dan nadi brachialisnya ini tidak terdengar. Kemudian kita tambah 20 mm Hg. Setelah itu kita turunkan secara perlahan untuk mendengarkan suara Korotkov 31 dan Korotkov 34. Baik, langsung saja kita mulai memompanya. Di sini saya mendengar suara S1-nya 100, kemudian Korotkov-nya 70. Baik, terima kasih. Kedua yaitu kita melakukan pengukuran nadi. Nadi yang kita ukur yaitu nadi radialis. Nadi radialis ini letaknya sejajar dengan ibu jari pasien. Kemudian langkahnya kita raba dulu, kita cari sejajar dengan ibu jari pasien. Kita rasakan di mana nadi yang paling kuat. Jika sudah ketemu seperti ini, kemudian kita bisa hitung selama 1 menit penuh untuk menemukan berapa frekuensi nadi yang bisa kita raba. Baik, langsung saja kita hitung dengan stopwatch selama 1 menit karena ini sudah saya temukan nadinya. Setelah 1 menit penuh, saya menemukan terdapat 90 kali nadi pasien berdenyut. Ini bisa kita lakukan walaupun tidak 1 menit, kita bisa lakukan selama 15 detik saja. Kemudian selama kita 15 detik kita
kita udah hitung frekuensi nadinya, bisa kita kalikan 4. Itu sama aja dengan 1 menit kita menghitung nadi radialis pasien. Terima kasih. Yaitu kita melakukan pengukuran frekuensi nafas pasien. Cara yang paling mudah yaitu kita perhatikan pada dinding dada pasien atau permukaan dada pasien, di mana gerakan naik dan turunnya dinding dada itu nanti kita hitung. Carilah titik di dada pasien yang paling jelas ada pergerakan naik dan turunnya. Kemudian amati dahulu di titik mana kita akan menghitung frekuensi nafas pasien tersebut. 1 kali frekuensi nafas pada pasien yaitu merupakan 1 pergerakan naik dan turunnya dinding dada. Baik adik, silakan relax dulu ya. Saya akan hitung frekuensi nafasnya adik. Kita akan menghitung frekuensi nafasnya selama 1 menit. Langsung saja kita hitung menggunakan stopwatch. Baik, sudah selama 1 menit kita hitung. Untuk hasil dari pasien saya ini 20 kali per menit, di mana hasil standar normal pada anak usia 6 tahun yaitu 14 sampai 22 kali per menit. Terima kasih. Oke. Yang keempat, kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh pasien. Di sini saya melakukan pengukuran suhu tubuhnya menggunakan termometer digital. Cara penggunaannya yaitu kita bisa letakkan termometer ini nanti di aksila pasien. Kita tekan tombol ini sampai keluar angka derajat Celciusnya. Kemudian kita masukkan ke aksila pasien. Kita masukkan ke aksila pasien, kita tunggu nanti sampai bunyi pip 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 pip. Nanti termometer digitalnya bunyi ya, kita tunggu dulu. Baik, ini termometer digitalnya udah bunyi menunjukkan angka 36,1 derajat Celcius. Terima kasih adik atas waktu dan kesempatannya, semoga sehat selalu. Sama-sama.